Sahabatku, ada sebuah peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kehancuran pasukan gajah milik Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Abraha adalah gubernur Yaman yang diangkat oleh kerajaan Aksum atau Ethiopia. Karena ia iri dengan kemajuan ekonomi masyarakat Arab, khususnya di Mekah. Kemajuan ekonomi di Mekah disebabkan adanya bangunan Ka'bah. Karena keberadaan Ka'bah inilah yang membuat Mekah selalu ramai dikunjungi para peziarah. Bahkan, kehadiran Ka'bah bisa menyaingi kepopuleran kuil yang dibangun oleh Abraha di kawasan Abisinia atau sekarang Yaman. Raja Abraha merasa kesal karena banyaknya orang berbondong-bondong pergi ke Mekah. Akhirnya, Raja Abraha memerintahkan para pejabat istana untuk membuat bangunan suci yang sangat indah dan mampu menandingi kesucian Baitullah, sehingga orang-orang Arab mungkin saja tertarik dan meninggalkan Ka'bah. Guna mewujudkan perintah Raja Abraha, maka arsitek terbaik pun dicari. Raja Abraha membangun Al-Qulais yang megah dan indah hanya untuk menandingi Ka'bah. Tak butuh waktu yang lama, bangunan katedral di kota San'ah bernama Al-Qulais yang indah dan megah pun selesai dibangun. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, dan pondasinya terbuat dari kayu cendana. Setelah pembangunan Al-Qulais selesai, Raja Abraha menulis surat kepada Raja Najasyi di Habsyah. Isi surat tersebut yaitu, "Sesungguhnya aku telah membangun sebuah gereja yang megah untukmu, wahai Raja. Begitu megahnya, sama sekali tidak pernah ada sebelumnya bangunan sepertinya. Tidak sampai di sini saja usahaku, karena aku akan terus mengalihkan perhatian manusia dari Ka'bah ke gereja yang telah kubangun." Namun upaya Abraha bisa dibilang gagal. Meski dibangun dengan sangat megah, bangsa Arab tidak banyak yang tertarik dengan Al-Qulais. Tidak ada bangunan yang mampu menandingi sakralnya Ka'bah. Ka'bah tetap menjadi magnet bagi masyarakat Arab pada umumnya, termasuk masyarakat Yaman. Hal tersebut menjadi pemicu marahnya Raja Abraha. Bahkan, kemarahannya semakin memuncak karena ia mendengar bangunannya telah dihina. Ia mengancam untuk menyerang Mekah dan bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah mengambil keputusan berperang, Abraha memerintahkan untuk mempersiapkan peperangan secara matang kepada pasukannya. Kemudian, Abraha pun memimpin pasukan perangnya dengan mengendarai gajah yang sangat besar. Tak lama, tibalah rombongan Abraha di dekat kota Mekah, tepatnya di kawasan Mughhamas. Bala tentara pimpinan Abraha ini berhenti sejenak, sementara Abraha mengutus seorang utusan untuk menemui penguasa Mekah. Saat itu pemuka ternama kota Mekah adalah kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Beliau juga merupakan sesepuh kota Mekah yang menjaga dan merawat Ka'bah. Mendengar kabar Abraha hendak menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib menjawab, "Demi Allah, kami tak ingin berperang, dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi, jika Abraha ingin menghancurkan Baitullah, lakukan sesuka hati. Namun, aku yakin Allah tak akan membiarkan rumahnya dihancurkan." Saat itu pasukan Abraha merampas harta dari kaum Quraisy, termasuk harta Abdul Muthalib. Mendengar kabar bahwa 200 ekor untanya dirampas Abraha, Abdul Muthalib menemuinya dan memintanya untuk mengembalikan untanya. Raja Abraha menyetujui dengan syarat warga Mekah meninggalkan rumahnya karena ia dan pasukannya ingin meratakan Ka'bah. Abdul Muthalib pun menerimanya. Setelah unta-untanya dikembalikan, Abdul Muthalib memperingatkan warganya agar berlindung menyelamatkan diri dari serangan tentara Abraha. Kemudian warga Mekah bergegas meninggalkan kota.
bangunan Ka'bah pun tidak ada yang melindungi. Kemudian, pasukan Gajah Abraha bergegas menuju Mekah dan memerintahkan untuk langsung menyerang Ka'bah. Namun, tiba-tiba, gajah-gajah Abraha enggan melangkahkan kakinya ke Ka'bah dan berbalik arah di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Abraha pun terheran dan geram. Ia menyuruh pasukannya agar mencambuk gajah-gajah itu, namun tetap tidak menurut. Tiba-tiba, datanglah rombongan burung ababil yang berbondong-bondong membawa batu-batu panas dari neraka. Burung-burung tersebut melemparkan batu-batu itu ke arah pasukan Abraha. Siapapun yang terkena batu itu, maka akan binasa. Pasukan Abraha yang panik kemudian membubarkan diri dan mencari tempat berlindung, namun tidak ada satupun yang selamat. Mereka binasa, bahkan sebelum menyentuhkan tangan-tangan kotor mereka ke Baitullah. Ka'bah pun selamat dari pasukan Abraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Kisah ini telah diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil.